10 bantuan pemerintah akan cair lagi di tahun 2023, setelah intro berikut ini. Pada tahun ini pemerintah sudah menyalurkan beberapa bantuan sosial kepada para penerima manfaat yang sudah terdaftar sebagai penerima bansos. Bantuan yang sudah berhasil disalurkan pada tahun 2022 ini seperti bantuan PKH, BPNT, BLT BBM, PIP anak sekolah, BLT minyak goreng, BSU gaji, BLT UMKM dan masih banyak yang lainnya. Dan pada tahun 2023 nanti juga akan ada 10 bantuan dari pemerintah yang akan dicairkan kembali pada para KPM. Berikut ini 10 bantuan pemerintah yang akan dicairkan lagi pada tahun 2023. 1. Bantuan PKH, Program Keluarga Harapan atau PKH ini adalah bantuan yang bersifat reguler atau secara rutin dicairkan oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia. Di mana targetnya di tahun 2023 mendatang ada sebanyak 10 juta keluarga penerima manfaat yang akan mendapatkan bantuan PKH. Salah satu syaratnya adalah terdaftar di dalam DTKS, memiliki komponen PKH dan juga memiliki data kependudukan yang sudah aktif dan padan antara DTKS dan data Dukcapil. 2. Bantuan BPNT, bantuan pangan non-tunai atau bantuan sembako juga merupakan bantuan reguler dari Kemensos. Di mana sasarannya sebanyak 18,8 juta keluarga penerima manfaat dengan indeks bantuan per bulannya sebesar Rp200.000. Namun di tahun 2023 mendatang masih belum ada kepastian nanti bakalan cair secara tunai lewat PT Pos Indonesia atau cair secara non-tunai lewat kartu KKS melibatkan bank penyalur. 3. Program Kartu Prakerja. Di mana di era pandemi kemarin program Kartu Prakerja ini bersifat semi bansos, namun di tahun 2023 mendatang program Kartu Prakerja akan berubah full menjadi peningkatan kualitas kerja. Di mana sasarannya nanti sebanyak 1,5 juta penerima di sepanjang tahun 2023 dengan indeks bantuannya pun berbeda. Untuk saldo pelatihan ini diperbesar dengan bantuan sebesar 3,5 juta, sedangkan untuk insentif pasca pelatihan ini sebesar 600.000 dan hanya diberikan satu kali. Kemudian pengisian survei insentifnya Rp100.000 dan hanya diberikan 2 kali saja. 4. Bantuan subsidi listrik. Bantuan subsidi listrik ini diberikan untuk 40,7 juta pelanggan listrik di seluruh Indonesia, baik yang berdaya 450 volt ampere ataupun yang 900 volt ampere, khusus yang subsidi. 5. Bantuan subsidi LPG 3 kilo. Di mana sasarannya nanti sebanyak 8 juta penerima manfaat. Jadi bantuan subsidi untuk pengguna gas LPG akan disalurkan kembali bagi pengguna gas LPG 3 kilo pada tahun 2023 nanti, dan sistemnya akan sama dengan tahun 2022 saat ini. 6. Subsidi uang muka perumahan. Bantuan subsidi uang muka perumahan akan diberikan sebesar Rp220.000 per unit rumah. Artinya bantuan ini nanti diberikan kepada warga yang melakukan pembelian rumah, di mana rumah tersebut dibangun oleh pemerintah. Di mana untuk DP-nya ini disubsidi sebesar Rp220.000. 7. Bantuan Rumah Sejahtera Terpadu. Bantuan RST ini berasal dari Kementerian Sosial Republik Indonesia atau istilahnya bedah rumah. Kalau dulu namanya adalah RTLH atau Rumah Tidak Layak Huni. Di mana nanti sasarannya ini harus terdaftar di dalam DTKS dan harus diusulkan oleh pemerintah daerah, baik itu desa, kelurahan ataupun lewat pemangku kepentingan seperti anggota dewan. Di mana bantuan ini besarannya adalah Rp20 juta yang digunakan untuk merenovasi rumah yang sudah tidak layak huni. 8. Bantuan Atensi Permakanan. Bantuan ini juga dari Kementerian Sosial Republik Indonesia atau Kemensos. Di mana sasaran dari Bansos Atensi Permakanan ini adalah untuk lansia usia 75 tahun ke atas yang termasuk keluarga tunggal lansia yang di dalam kakaknya dia sendirian. Kemudian menyasar juga kepada disabilitas dan diutamakan disabilitas berat yang syaratnya harus terdaftar di dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Apabila ada lansia 75 tahun ke atas, kemudian disabilitas yang sudah menerima bansos permakanan di tahun 2022 ini, maka kemungkinan besar di tahun 2023 mendatang apabila mereka mendapatkan bantuan PKH dan juga BPNT maka bantuan PKH dan juga BPNT-nya akan dinonaktifkan dan akan diinkludkan dengan bansos permakanan. 9. Bantuan atensi anak yatim.
di mana di tahun 2022 ini menyasar hampir 1 juta anak yatim ataupun anak piatu ataupun anak yatim piatu. Di mana syaratnya mereka juga harus terdaftar di dalam data terpadu kesejahteraan sosial, bantuan ini nominalnya sebesar 200.000 per bulan. 10. Bantuan program Indonesia Pintar. Di mana bantuan PIP ini dicairkan dalam 1 tahun anggaran sebanyak 1 kali. Bantuan ini menyasar ke siswa-siswi yang bersekolah di bawah naungan Kementerian Pendidikan ataupun Kementerian Agama. Bantuan PIP sendiri besaran bantuannya untuk jenjang pendidikan SD derajat sebesar 350.000, kemudian SMP sederajat 750.000, dan SMA SMK sederajat sebesar 1 juta. Itulah 10 bantuan pemerintah yang akan dicairkan lagi pada tahun 2023 nanti. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan info bansos secara gratis di channel ini.